Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama kami kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri EM Hulaimah dengan NIM 55522101160 serta rekan saya Nopal Al-Fajri dengan NIM 55522100050. Nah, kami akan membahas mengenai efisiensi sekuritas market atau pasar sekuritas yang efisien. Untuk memenuhi tugas teori akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Hajah Lia Usriawati SE MSI. Oke, kita langsung saja ke materinya. Efisiensi sekuritas pasar. Nah, teman-teman, terdapat 3 poin dalam definisi efisiensi sekuritas pasar. Yang pertama bersifat publik. Harga pasar merupakan informasi yang dapat diketahui oleh publik. Definisi ini tidak mengizinkan adanya inside information. Kemudian yang kedua yaitu konsep yang relatif. Efisiensi pasar merupakan konsep yang sangat relatif. Pasar efisiensi sangat relatif dengan informasi yang tersedia bagi publik mengenai saham yang diperdagangkan. Hal ini menyatakan bahwa bila ada informasi baru mengenai perusahaan, maka harga pasar akan segera disesuaikan dengan informasi tersebut. Kemudian yang ketiga adalah investasi merupakan permainan yang adil. Bila pasar dalam keadaan efisien, hal ini berarti bahwa investor tidak dapat mengharapkan pengembalian yang berlebihan dari sekuritas atau portofolio melebihi pengembalian normalnya, di mana pengembalian normal mengandung resiko. Selanjutnya yaitu adalah implikasi bahwa pasar sekuritas dalam keadaan efisien adalah bahwa harga pasar harus berfluktuasi secara acak setiap saat. Kenapa sih? Karena segala sesuatu mengenai perusahaan yang diharapkan terjadi akan mempengaruhi harga pasar sesuai dengan perubahan yang terjadi. Oke, terdapat 4 implikasi utama dari pasar sekuritas efisien untuk pelaporan keuangan. Yang pertama yaitu kebijakan akuntansi yang diadopsi oleh perusahaan tidak berdampak pada harga sekuritas, maka kebijakan tersebut tidak memberikan efek perbedaan cash flow. Kebijakan khusus yang digunakan diungkapkan dan informasi yang sesuai diberikan sehingga pembaca dapat membandingkan antara kebijakan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua adalah pasar sekuritas efisien selalu berkaitan dengan pengungkapan penuh. Jika manajemen perusahaan memiliki informasi relevan tentang perusahaan dan jika informasi diungkapkan dengan sedikit atau not cost, manajemen harus dapat mengungkapkan informasi tersebut atas dasar waktu. Jika tidak, hal ini memastikan bahwa informasi siap diketahui investor dari sumber-sumber lain. Kemudian yang ketiga yaitu ada efisiensi pasar mengimplikasikan bahwa perusahaan tidak seharusnya terlalu berkonsentrasi pada investor naif. Maksudnya yaitu bahwa informasi laporan keuangan tidak perlu dipresentasikan secara sederhana sehingga semua investor dapat mengerti. Kenapa alasannya? Karena jika sejumlah investor mengerti tentang informasi yang diungkapkan, maka hal tersebut cukup untuk meyakinkan bahwa harga saham pasar adalah sama. Jika semua investor mengerti akan pengungkapan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu akuntan harus dapat menyediakan informasi yang berguna atau cost efektif. Karena akuntan bersaing dengan penyedia informasi yang lain seperti analisis keuangan, media pengungkapan oleh karyawan perusahaan, dan sebagainya. Jadi, argumen pasar efisien mengungkapkan bahwa perusahaan, kebijakan yang dipilihnya, dan beberapa tambahan informasi dibutuhkan untuk merubah dari satu metode ke metode yang lain, sehingga investor mampu membuat perhitungan
untuk melihat perbedaan dalam pelaporan dari laba bersih yang dilaporkan. Selanjutnya yaitu adalah informasi harga. Proses pembentukan harga di pasar sekuritas jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kemampuan harga pasar dalam mengolah informasi yang berasal dari perbedaan-perbedaan individu yang ada. Atas pertimbangan dari berbagai pikiran investor yang rasional, agar informasi dari keputusan manajer dan sumber-sumber lain dari permintaan dan penawaran, ada sekuritas dapat diinformasikan secara cermat, sehingga akuntan dapat memahami peran informasi terhadap harganya. Selanjutnya yaitu a model of cost of capital. Memiliki 3 kegunaan utama. Yang pertama, menjelaskan bagaimana harga saham dengan investor terhadap harga dan dividen masa depan. Yang kedua, yaitu memisahkan return yang telah direalisasi menjadi komponen yang diharapkan atau tidak diharapkan dengan pandangan ex post. Yang ketiga, yaitu memperkirakan beta saham sebagai ukuran risiko. Maksud dari beta saham yaitu cara mengukur seberapa besar risiko dalam portofolio. Implikasi dari CAPM adalah bahwa beta saham merupakan satu-satunya determinan spesifik perusahaan atas ekspektasi pengembalian saham. Ketidakpastian tersebut terdiri atas 2 jenis, yaitu yang pertama exogenous uncertain, di mana timbul karena merupakan bagian dari lingkungan yang dihadapi oleh seluruh investor. Jadi, jika beta tetap, CAPM menjelaskan bahwa satu-satunya ketidakpastian yang harus dihadapi investor yaitu pengembalian pasar secara acak yang berasal dari portofolio yang terdiversifikasi. Yang kedua yaitu endogenous uncertain, itu timbul karena reaksi investor di dalam ekonomi itu sendiri. Jika beta berubah, maka investor yang berbeda akan bertindak secara berbeda pula terhadap informasi akan perubahan tersebut, sehingga ada kemungkinan mereka melakukan kesalahan. Selanjutnya yaitu information asymmetry. Dalam kondisi ideal, nilai pasar perusahaan benar-benar mencerminkan semua informasi. Ketika keadaan tidak ideal, nilai pasar mencerminkan semua informasi yang dapat diperoleh secara publik. Bila pasar sekuritas dalam keadaan efisien, perbedaan mengenai keduanya termasuk inside information. Kemampuan orang dalam memperoleh keuntungan dari keuntungan informasi yang mereka dapatkan merupakan masalah yang merugikan. Pengungkapan penuh akan mengurangi masalah ini yang akan membuat laporan keuangan lebih bermanfaat bagi para investor dan meningkatkan kerja pasar sekuritas. Bila laporan memerlukan biaya yang besar, maka inside information akan tetap terjadi. Berikutnya ada metodologi riset. Nah, ada 4 metode yang paling sering digunakan untuk melakukan suatu riset, yaitu ada pendekatan deduktif, induktif, pragmatis, dan juga metode penelitian ilmiah. Yang pertama yaitu pendekatan deduktif atau deductive approach. Nah, pendekatan ini diawali dengan menentukan suatu tujuan. Kemudian setelah suatu tujuan tersebut ditentukan, maka sejumlah definisi dan asumsi penting juga harus dinyatakan. Yang kedua yaitu ada pendekatan induktif atau inductive approach. Nah, pendekatan ini melakukan penekanan pada pengamatan dan penarikan kesimpulan berdasarkan pengamatan-pengamatan tersebut. Kemudian yang ketiga ada pendekatan pragmatis atau pragmatic approach. Nah, pendekatan ini didasarkan pada konsep utilitas atau kegunaan. Nah, setelah permasalahan berhasil diidentifikasi, kemudian peneliti berupaya mencari penyelesaian praktis, yang mana penyelesaian praktis itu adalah sebuah solusi yang akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang keempat ada metode penyelidikan ilmiah atau scientific method of inquiry. Nah, metode ini sebenarnya dikembangkan untuk bidang ilmu fisika dan juga ilmu alam, bukan untuk ilmu sosial seperti akuntansi. Meski demikian, pemahaman mengenai metode ini dapat
memberikan wawasan yang berguna terkait bagaimana suatu riset harus dilakukan. Meliputi yang pertama menentukan dan menyatakan permasalahan yang akan dikaji, kemudian menyatakan hipotesis yang akan diuji, mengumpulkan data yang dianggap diperlukan untuk pengujian hipotesis tersebut, menganalisis dan mengevaluasi data yang terkait dengan hipotesis, dan yang terakhir menarik kesimpulan sementara. Kemudian hasil dari penyediaan informasi. Yang pertama ada analisis dasar atau fundamental analysis. Nah, analisis ini merupakan upaya untuk menentukan sekuritas-sekuritas tertentu yang memiliki kesalahan harga dengan mengulas semua informasi keuangan yang tersedia. Nah, data-data tersebut kemudian digunakan untuk mengestimasi jumlah dan waktu dari arus kas di masa depan yang ditawarkan melalui peluang-peluang investasi dan memperhitungkan tingkat risiko yang terkait agar dapat mencapai harga saham yang diharapkan untuk suatu sekuritas. Nah, harga saham yang terdiskonto tersebut kemudian dibandingkan dengan harga pasar sekuritas tersebut saat ini, sehingga memungkinkan investor untuk membuat keputusan berupa buy, hold, atau sell. Yang kedua ada hipotesis pasar efisien atau Efficient Market Hypothesis (EMH). Nah, EMH ini menyatakan bahwa seorang investor tidak dapat menghasilkan kelebihan imbal hasil atau excess return. Nah, maksud dari excess return sendiri yaitu imbal hasil yang nilainya melebihi nilai yang seharusnya diharapkan oleh sekelompok sekuritas dalam kondisi pasar dan risiko yang terkait dengan sekuritas tersebut. Dengan pengetahuan terhadap bagian-bagian dari informasi tertentu. Nah, ketiga bentuk EMH yaitu ada lemah, semi kuat, dan kuat berbeda dalam kaitannya dengan definisinya mengenai ketersediaan informasi. Kemudian perilaku keuangan atau behavioral finance. Nah, behavioral finance ini mengeksplorasi proposisi bahwa para investor seringkali didorong oleh emosi dan psikologi kognitif daripada perilaku ekonomi rasional. Nah, kajian ini berpendapat bahwa para investor menggunakan aturan dasar yang tidak sempurna, pertimbangan yang terbentuk sebelumnya, dan keyakinan yang dipengaruhi bias, serta kenyataan bahwa para investor tersebut bersikap secara tidak rasional. Kemudian prinsip dasar dari perilaku keuangan adalah faktor-faktor psikologis atau bisa juga disebut sebagai bias-bias kognitif yang mempengaruhi para investor sehingga membatasi dan mendistorsi informasi yang dimilikinya serta membuatnya mengambil keputusan yang salah bahkan jika informasi yang didapatkan itu termasuk informasi yang benar. Kemudian yang terakhir ada model penetapan harga aset modal atau lebih kenal dalam bahasa Inggrisnya yaitu Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Nah, CAPM ini adalah upaya untuk menangani risiko dari imbal hasil. Nah, tingkat imbal hasil atau rate of return yang aktual bagi seorang investor dari pembelian saham biasa dan memilikinya selama periode waktu tertentu dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus berikut yaitu dividen ditambah dengan kenaikan atau penurunan dari nilai sekuritas dibagi dengan harga beli. Nah, asumsi dasar dari CAPM adalah bahwa saham-saham yang berisiko dapat digabungkan ke dalam portofolio yang kurang berisiko daripada masing-masing saham biasa yang membentuk portofolio tersebut. Nah, diversifikasi ini berupaya menyesuaikan saham biasa perusahaan dengan cara sedemikian rupa, yang mana kekuatan lingkungan yang menyebabkan kinerja buruk perusahaan secara bersama-sama akan menyebabkan kinerja baik bagi perusahaan lainnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.